Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Teman-teman sekalian, sebentar lagi insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan dosa. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari dari sekarang kita bersihkan hati kita, kita luruskan niat kita, agar nanti di bulan Ramadan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Teman-teman sekalian, mari kita manfaatkan momentum Ramadan nanti untuk meraih pahala yang banyak, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan ataupun dari dosa-dosa kita yang kita kerjakan. Karena di bulan Ramadan ini banyak sekali jemaah sekalian, teman-teman sekalian, banyak sekali ibadah-ibadah yang menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, sekiranya di Ramadan yang telah lalu, tahun lalu, ibadah kita kurang maksimal, maka jadikan pelajaran untuk Ramadan yang akan datang. Insyaallah ta'ala sebentar lagi kita memasukinya. Jadikan pelajaran agar Ramadan nanti, Ramadan yang akan datang nanti menjadi Ramadan yang dimana kita bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat disayangkan dan sungguh celakalah, sungguh merugilah bagi orang-orang yang ketika dia meninggalkan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadanu falam yughfar lahu." Celakalah bagi seorang hamba dakhala alaihi Ramadan, yang mana dia mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi merugi bagi kita manakala kita mendapati bulan Ramadan, kita melewati bulan Ramadan, namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan amalan-amalan yang menjadi penyebab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan-amalan apa saja yang menjadi penyebab pengampunan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali. Di antaranya adalah yang pertama dan paling utama adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan, teman-teman sekalian, merupakan kewajiban bagi seorang hamba yang sehat. Puasa di bulan Ramadan ini salah satu penyebab diampunkannya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam hadis sahih di Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat terkenal
yang sering kita dengar di mimbar-mimbar, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan juga dia berpuasa karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat. Dia berpuasa karena iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga dia berpuasa karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ternyata teman-teman sekalian, puasa Ramadan itu menjadi salah satu penyebab dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kita berpuasa karena keimanan, kita berpuasa karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita berpuasa karena ikut-ikutan teman-teman. Bukan karena ikut-ikutan orang lain, bukan karena gengsi, bukan karena ini dan itu, tapi murni kita berpuasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Mari kita luruskan niat kita. Jikalau sekiranya Ramadan yang telah lalu kita puasanya masih setengah, kita puasanya masih bolong-bolong, kita sering meninggalkan puasa padahal kita dalam keadaan sehat walafiat, mari luruskan niat di tahun ini. Bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Agar apa? Agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, teman-teman sekalian, yaitu berpuasa dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatut tarawih, yaitu salat tarawih bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Usahakan Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan salat tarawih sebulan penuh. Jikalau sekiranya Ramadan yang telah lalu kita masih bolong-bolong, masih sering meninggalkan salat tarawih tanpa alasan yang syar'i, maka luruskan niat kita, luruskan hati kita. Bismillah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan salat tarawih sebulan penuh. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Itu ada dua ibadah besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita, manakala kita melaksanakan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian yang ketiga,
amalan atau ibadah yang bisa kita lakukan agar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedekah, bersedekah di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, jika kita mendapatkan rezeki, kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tentu rezeki yang halal yang kita punya, banyak atau sedikitnya kita sempatkan untuk bersedekah di bulan Ramadan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Sedekah itu bisa menggugurkan kesalahan, kama sebagaimana air memadamkan api. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersedekah bisa menggugurkan kesalahan, bisa menggugurkan dosa, bisa menghapuskan dosa kita, sebagaimana air memadamkan api. Mari teman-teman sekalian, banyak sedikitnya harta yang kita miliki, nah kita sempatkan untuk sedekah. Sedekah bukan amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya saja, teman-teman sekalian. Namun sedekah amalan yang bisa semua orang bisa lakukan. Karena yang Allah Subhanahu wa taala nilai adalah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita memiliki rezeki yang banyak, kemudian kita ikhlas, itu yang terbaik. Namun manakala kita memiliki rezeki yang terbatas, kita sedekah dengan jumlah yang kecil, namun Allah Subhanahu wa taala tidak melihat nilainya, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang bisa kita manfaatkan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala nanti di bulan Ramadan adalah yaitu melaksanakan salat malam di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan atau mensunnahkan agar kita i'tikaf di masjid, berdiam diri di masjid di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Agar apa, teman-teman sekalian? Agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, sehingga kita bisa mendapatkan satu malam yang mulia, yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau kita melaksanakan salat ibadah di malam Lailatul Qadar itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan di Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita keikhlasan, memberikan kita kesempatan agar kita bisa i'tikaf, agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita
di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana di saat-saat itulah merupakan atau terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Manakala kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat anak pribadi dan buat teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Semoga di Ramadan nanti kita bisa memanfaatkan ibadah-ibadah yang menjadi sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya tidak menjadi golongan orang-orang yang merugi, tidak menjadi golongan orang-orang yang celaka yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mendapati Ramadan, kita meninggalkan bulan Ramadan, namun kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.